Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberi rahmat kesehatan dan juga keselamatan. Kemudian salawat beriringkan salam tidak bosan-bosannya kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Baiklah, tanpa terus memperpanjang mukadimah, langsung saja kita gunakan kesempatan yang baik ini agar bersama-sama kita memahami lebih dalam mengenai zikir. Dan judul kita pada saat ini yaitu Segarkan Hati dengan Zikir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mengulik lebih dalam tentang zikir, ada baiknya apabila kita memahami terlebih dahulu apa pengertian zikir itu sendiri. Sebenarnya, hubungan antara zikir dengan ketenteraman jiwa sudah dapat dianalisis secara ilmiah. Zikir secara lugawi artinya menyebut atau ingat. Zikir adalah suatu tindakan atau ucapan baik dengan lisan yang tumbuh dari dalam hati yang paling dalam. Bisa berupa penyebutan asma Allah atau kalimat thayyibah lainnya. Termasuk juga ketika kita membaca Al-Quran, itu juga sudah merupakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta ketika kita mendirikan sholat yang merupakan puncak ibadah untuk mendekatkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka yang tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Makna firman Allah dan hati mereka tentram di sini adalah hilangnya segala sesuatu kegelisahan dan kegundahan hati. Dan berzikir tersebut akan menggantikannya dengan rasa ketentraman, keharmonisan, kebahagiaan, dan kelapangan. Dan masuk firman-Nya, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram adalah sudah nyata dan sudah sepantasnya hati manusia tidak akan pernah merasakan ketentraman kecuali dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sesungguhnya zikir menjadi penyiram dari kerasnya hati manusia yang egois. Zikir merupakan makanan pokok bagi hati dan ruh. Apabila jiwa seseorang kehilangan zikir ini, maka ia hanya bagaikan seonggok jasad yang jiwanya telah kehilangan makanan pokoknya. Sehingga tidak ada kehidupan yang hakiki bagi sebuah hati, melainkan dengan zikrullah. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, zikir bagi hati bagaikan air bagi seekor ikan. Maka bagaimanakah keadaan seekor ikan jika ia berpisah dengan air? Dari penjelasan yang begitu gamblang tersebut, jelaslah sesungguhnya tidak ada penawar bagi orang yang hatinya gersang dan selalu gelisah, resah, dan gundah, melainkan hanya dengan zikrullah. Zikir sangat dianjurkan bagi semua orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-41 sampai 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahim.
artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan adalah dia yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat tersebut nampak jelas bahwa zikir ibadah yang tak terbatas. Semakin banyak berzikir, maka semakin baik. Ibadah ini termasuk ibadah yang paling mudah, tidak terbatas oleh waktu, dapat dilakukan dimanapun dan kapan saja, baik sore maupun petang, siang maupun malam, boleh melakukan zikir. Orang yang berzikir laksana orang yang selalu hidup, hatinya selalu berpelukan kepada zat yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang sering meninggalkan zikir, hatinya menjadi mati, mudah terseret oleh hawa nafsu untuk berbuat maksiat. Zikrullah dapat dilakukan dengan dua cara, dengan mengingat Allah dan banyak berzikir, dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil ataupun bertakbir, dan dengan memahami makna-makna Al-Quran dan hukum-hukumnya. Karena di dalam Al-Quran terdapat dalil-dalil dan petunjuk-petunjuk yang jelas serta bukti kebenaran yang nyata. Namun yang amat disayangkan, masih banyak kaum muslimin yang belum memahami hal ini. Bahkan untuk mendapatkan kepuasan hati, ketentraman hidup dan ketenangan jiwa, justru mencari-cari solusi selainnya. Padahal kepuasan hati, ketentraman hidup dan ketenangan jiwa tidaklah mungkin dihasilkan melainkan hanya dengan zikrullah. Menurut Syekh Ibnu Qayyim, sesungguhnya hati tidak akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian melainkan jika pemiliknya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan ini juga menunjukkan pemahaman bahwa jika seseorang meninggalkan ketaatan kepada Allah atau bahkan bermaksiat kepadanya, maka hatinya akan sempit, gersang, dan selalu gelisah, resah, dan gundah. Adapun kadar kepuasan hati, ketentraman hidup, dan ketenangan jiwa seseorang itu sangat bergantung kepada sejauh mana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, orang yang paling berbahagia, tentram, dan tenang hati dan jiwanya adalah seorang muslim yang berzikir dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia ini dan tidak merasakan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman jiwa yang hakiki adalah orang yang enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan hendaknya agar zikir dijadikan suatu kebiasaan bagi kita semua sebagai hamba yang beriman. Jangan lalai, apalagi enggan. Upayakan, prioritaskan. Tak ada yang lebih penting di dunia ini selain mengabdi kepada Allah Ta'ala. Salah satunya dengan selalu mengingat nama-namanya di setiap jenak kehidupan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.